Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Saya akan menjelaskan satu soal di bab 5, yaitu ketidakpastian dan perilaku konsumen. Soalnya ialah, buatlah fungsi utilitas atas pendapatan yang menggambarkan seorang pencari resiko ketika pendapatan rendah, tapi menjadi penghindar risiko ketika pendapatannya tinggi. Dapatkah Anda menjelaskan mengapa fungsi utilitas demikian? Mungkin saja menggambarkan preferensinya. Di sini kita akan mengenal tentang fungsi utilitas. Utilitas ialah sebuah nilai guna yang bermanfaat untuk konsumen sehingga mengukur nilai kepuasan dari suatu barang produksi tersebut. Fungsi utilitas marginal ialah utilitas yang merupakan pencapaian kepuasan konsumen yang akan mengkonsumsi barang satu lagi. Utilitas marginal di atas setelah utilitas total. Utility ialah nilai guna bentuk atau juga bisa disebut dengan nilai guna bentuk suatu barang. Di sini saya akan menjelaskan ketiga kurva tersebut. Kurva A, B, dan kurva C. Kurva A merupakan seseorang berbeda-beda dalam mencari kepuasannya. Ada yang menghindar risiko, mencari risiko, maupun bersifat netral. Seperti kurva A. Kurva A ialah sebuah konsumen yang menghindari risiko karena pendapatannya semakin tinggi, maka risikonya akan semakin naik. Dia lebih memilih dengan 10 US dollar pada titik ke-16 dengan utility ke-16 dan 20 US dollar pada titik tertentu di pendapatan. Dan terakhir, dia akan memilih ke titik 30 US dollar dengan pendapatan 30 US dollar dengan utilitas 14. Utilitas harapannya ialah 14. Sehingga seorang tersebut dia menghindari resiko yang akan terjadi ketika pendapatan semakin banyak dan semakin meningkat. Berbeda halnya dengan kurva B. Kurva B ialah seseorang yang mencari risiko. Dia memilih mencari risiko di saat pendapatannya meningkat, karena di saat itu dia memilih utility risiko itu sebesar 10,5 pada titik tertentu dibanding dengan pendapatan itu hanya 8 saja. Maka dia dikategorikan sebagai pencari risiko karena dia tahu bahwa risiko tersebut dia telah memikirkan matang-matang agar dia dapat bertanggung jawab terhadap risiko yang diambilnya oleh konsumen tersebut. Sedangkan terakhir ialah kurva C. Kurva C ialah kurva yang bersifat netral, di mana dia tidak menghindari risiko maupun tidak mencari risiko, dikarenakan dia tidak peduli dengan apa yang akan didapatkannya nanti, maupun itu pendapatannya tinggi ataupun pendapatannya rendah. Karena itulah dia bersifat netral di antara kedua kurva tersebut yang memiliki pendapatan sebesar 30 dan memiliki pendapatan yang sebesar dengan bersifat netral terhadap utility. Baiklah, itu saja hal yang saya sampai dapatkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang teori ekonomi mikro 1 dengan bab 6 pada tema produksi. Di sini saya memiliki satu soal, yaitu jelaskan apa yang dimaksud tingkat substitusi teknis marginal dan apa arti MRTS. Tingkat substitusi teknis marginal ialah sebuah konsumsi yang mengorbankan atau mengurangi jumlah dari konsumsi sehingga dapat ditambahkan dengan konsumsi lainnya dengan barang lainnya tersebut.
Kemiringan di setiap isokuan mengidentifikasi bagaimana kuantitas satu input dapat di trade-off dengan kuantitas input lainnya. Dan output itu tidak berubah sama sekali dan atau tetap. Dalam halnya, jika ada tanda negatif dalam setiap hitungan seperti misalnya 10.000 US dollar, itu diabaikan karena itulah namanya dari tingkat kemiringan yang disebut tingkat kemiringan substitusi teknik marginal. Sedangkan MRTS adalah marginal rate technical substitution. Marginal, M adalah marginal, R adalah rate of, dan T adalah technical, S adalah substitution. Di mana MRTS ini dapat dirumuskan seperti delta K dibagi delta L atau MPL kecil itu dibagi MPK kecil. K itu adalah kapital, L adalah labor, dan MP adalah marginal product of each input. MRTS sama dengan 4. MRTS sama dengan 4. Yang artinya, jika MRTS ditambah dengan 1 unit modal, maka tenaga kerja lainnya akan ditambah juga. Maka disebutlah sebagai marginal rate of dalam kurva. Jika unit modal ditambah 1, maka tenaga kerja akan ikut bertambah juga. Baiklah, dan output itu tidak berubah sama sekali atau tetap. Baiklah, terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham, Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro pada bab 7, yaitu tentang biaya produksi. Bedakan antara skala ekonomi dan skop ekonomi atau ruang lingkup ekonomi. Mengapa salah satu bisa muncul tanpa timbulnya yang lain? Skala ekonomi ialah mengacu pada produksi dari suatu barang yang dihasilkan yang mendapatkan 2 output sekaligus, yang dihasilkan dari 2 output dan timbul karena biaya tersebut tidak meningkat sebesar A pada proporsi yang berbeda. Sedangkan skop ekonomi ialah perusahaan satu gabungan yang meningkat secara efisien dan tidak tergabung sama sekali dengan perusahaan yang lain, sehingga outputnya itu tidak dibagi rata dan tidak digabungkan dengan perusahaan yang lain. Ruang lingkup ekonomis mengacu pada produksi 2 atau lebih barang dengan terjadinya ketika pada dasar produk tersebut yang produk tersebut mengalami tingkat harga yang murah dari jumlah biaya produksi yang dihasilkan. Produksi tersebut merupakan barang yang secara terpisah. Tidak ada hubungan langsung antara skop ekonomi atau ruang lingkup ekonomi dengan skala ekonomi. Karena produk tersebut tidak dapat dibedakan, tidak dapat disamakan antara 2 output ataupun 1 output saja. Misalnya, skala ekonomi itu memproduksi barang komputer, sedangkan skop ekonomi itu memproduksi karpet saja. Tetapi jika satu penegakan dalam produksi perusahaan yang memproduksi kedua barang tersebut sehingga menjadi satu output atau satu barang output total, kemungkinan akan ada terjadinya kedua gabungan output tersebut. Tidak ada sinergi yang keterkaitan antara perusahaan produksi
yang bersama dengan menghasilkan tingkat output yang berbeda. Tidak ada ruang lingkup dalam ekonomi yang menyatakan muncul dari ruang lingkup ekonomi maupun skala ekonomi yang terjadi, karena kedua hubungan skala ekonomi dan skop ekonomi itu berbeda, dan akan terjadi dan mungkin ada itu hanya terjadi kecil ataupun terjadi sekecilnya, dan itu tidak terjadi. Mungkin sekitar 80% terjadi, adapun 20%-nya, hanya 20% mungkin akan ada. Tapi produksi tersebut diolah secara tidak bersama dalam ruang lingkup skala ekonomi maupun skop ekonomi. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah teori ekonomi mikro pada bab 8, memaksimalkan laba dan penawaran kompetitif. Satu soal seperti pajak penjualan $1 per unit output dikenakan terhadap perusahaan tertentu yang produknya dijual seharga $5 dalam industri kompetitif dengan banyak perusahaan. Seperti bagaimana pajak ini mempengaruhi kurva biaya perusahaan tersebut. Dengan dikenakan pajak $1 dalam perusahaan perorangan, maka kurva biaya produksi akan bergeser pada pajak $1 tersebut. Total biaya yang dikeluarkan ialah TC itu sama dengan TQ, atau bisa juga TC ditambah TQ, atau bisa juga disebut dengan TC plus Q. Dengan biaya rata-rata itu adalah AC plus 1, dan biaya marginal itu adalah MC plus 1. Baiklah, yang kedua itu apa yang terjadi pada harga output dan laba perusahaan. Karena perusahaan merupakan penentu harga pasar persaingan, maka perusahaan tersebut dikenakan dengan pajak tarif yang harusnya dengan rendah, dengan pajak tarif yang lebih dikit, seperti terjadi pada perusahaan MC di atas perusahaan APC, dan perusahaan MC itu bergeser naik ke atas pada perusahaannya tersebut yang bergeser. Yang ketiga ialah apakah perusahaan akan masuk keluar dari industri. Jika pajak yang dikenakan pada perusahaan perorangan tersebut dikenakan dengan tarif yang besar, maka perusahaan tersebut akan bangkrut dan keluar dari perusahaan industri tersebut, sehingga AC itu sangat kecil dan turun, sehingga pajak yang dikenakan akan rendah dan dikenakan tarif pajak yang lebih besar lagi, atau dikenakan perusahaan tersebut akan didenda oleh tarif pajak yang dikenakan oleh pajak perusahaan perorangan yang dikatakan sebagai industri tersebut. Baiklah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.